Beberapa Pokemon dalam tipe berbeda biasanya bisa mengindikasikan diri mereka memiliki tipe tertentu, hingga terkadang tipe tersebut terlihat sangat sesuai untuk mereka daripada tipe yang mereka miliki itu sendiri. Nah, ada pula beberapa Pokemon yang meskipun evolusi cuma satu tahap, tapi bisa tampak mendukung untuk memiliki evolusi lanjutan untuk tahap berikutnya. Kerandomanku hari ini adalah menentukan beberapa Pokemon biasa yang tipenya cukup sesuai untuk menjadi starter Pokemon. Starter Pokemon yang dikenal kuat dan menjadi pilihan awal untuk setiap pemain. Aku memilih Pokemon yang mungkin tampak sesuai jika dimaksimalkan. Dan berikut pilihanku. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dratini. Mengingat Dratini tidak memiliki tipe yang tepat untuk starter Pokemon yaitu Grass, Fire, atau Water, mungkin sangat tidak masuk akal untuk memilihnya menjadi bagian starter Pokemon. Ditambah Pokemon ini bukanlah Pokemon biasa, yang dimana berkategori sebagai pseudo legendary Pokemon. Ia punya dua tahapan evolusi yang sesuai untuk menjadi bagian starter by the way. Dan menyingkirkan berbagai problem lainnya, menurutku Dratini bisa menarik untuk menjadi starter Pokemon. Warna biru bukan saja mengindikasikan bahwa ia layak bertipe water, tetapi memang habitat Pokemon ini hidup di air. Menjadi Dragonair tampak sesuai, namun ke Dragonite keluar jalur. Maka bayangkan saja awalnya jika mereka adalah starter Water Dragon dengan tahapan evolusi demikian, ya kan? Carvanha. Sejujurnya Carvanha tidaklah mengindikasikan kedekatan lebih saat berevolusi. Sharpedo jelas adalah salah satu hewan terganas di lautan, yang mendasari dirinya sebagai hiu pembuli di lautan dengan mega evolution yang mematikan. Carvanha sesuai nama yang diambil merujuk pada piranha, spesies ikan ganas juga yang hidup di Amazon. Mungkin keganasan keduanya menjadi kunci ikatan evolusinya, tetapi sisanya mereka cukup jauh berbeda. Nah, meski demikian, tetap menarik memikirkan Carvanha menjadi starter tipe water. Menjadi Sharpedo yang ganas cukup menantang, namun memberikan ia bentuk akhir yang sempurna akan menyempurnakan hayalan ini. Menjadi Megalodon dalam inspirasinya adalah cara yang luar biasa menarik banget, tanpa memikirkan mega evolutionnya ya. Darumaka. Sebagai Pokemon tipe Fire, Darumaka sangat menggemaskan untuk menjadi starter Pokemon. Tubuhnya yang bulat, tangan dan kakinya yang kecil, semuanya sangat pas menjadi keluarga starter Pokemon. Ia berevolusi menjadi Darmanitan yang lebih besar, tubuh bulat dan juga alis api yang tentu saja menyala. Tampaknya sangat cocok menjadi bentuk terakhir starter Pokemon sih, tapi sayangnya kurang satu tahap lagi untuk menyempurnakan Pokemon ini dalam kelompok tersebut, sehingga tahap akhir bisa menjadi pilihan untuk klimaks evolusi starter hayalan yang satu ini. Pansage. Mengingat keluarga Monkey Elemental adalah pilihan berbeda untuk menjadi starter Pokemon generasi kelima, maka satu persatu dari mereka memiliki sedikit kesamaan dengan keluarga starter Pokemon. Hanya saja ada beberapa yang tidak sesuai. Pansage adalah Pokemon tipe Grass yang tentu sebenarnya cocok saja berkumpul dengan starter Pokemon. Bedanya dengan Leafstone berevolusi menjadi Simisage dan tidak memiliki lanjutannya lagi. Dan kurang pas aja gitu ya kan. Seandainya memang bisa, evolusi bakalan jadi puncak penyempurnaan terbaik untuk Pokemon ini, yang membuatnya jauh lebih keren dan juga kuat. Panzer. Seperti starter lainnya, kelompok Pokemon ini juga punya lawannya tersendiri seperti Panzer yang bertipe Fire untuk lawan dari Pansage tadi. Memiliki penampilan yang juga menggemaskan dan terlihat sangat pas untuk berbaur dengan para starter Pokemon tipe Fire lainnya. Nah, Firestone dapat merevolusikan Panzer menjadi Sinisher. Sebenarnya Pokemon ini kurang diminati karena penampilannya. Memiliki bentuk monyet yang sebenarnya unik tapi tampak berat di beberapa bagian. Tahap akhir akan menyempurnakan beberapa kekurangan dari Pokemon ini, memberikan kesan kuat yang lebih kental, meskipun mungkin akan tampak familiar dengan starter Pokemon di generasi tertentu. Panpour. Yang terakhir tentu saja tipe Water untuk keluarga monyet ini. Panpour memiliki desain yang menurut banyak penggemar kurang masuk gitu, tapi sebenarnya ada latar belakang untuk penampilan dan tipenya ini. Panpour seolah memiliki rambut biru yang mengepul di atas kepalanya kayak muncratan air gitu. Dan Waterstone membuatnya menjadi Simipour yang ya begitulah pokoknya. Bentuk tahap akhir menciptakan penampilan yang memukau menurutku.
Meski ini hanya hayalan, ini cukup unik dan bisa saja memang Pokemon Monkey Elemental ini bisa menjadi starter di generasi berbeda. Queasel. Sebagai Pokemon tipe Water, Pokemon ini memiliki konsep yang cukup unik dan beda dari yang lain. Dan yang paling unik, warna yang tersedia untuk Pokemon ini. Mereka berwarna oranye cerah yang sangat kontras dengan biru air untuk kebanyakan Pokemon tipe Water yang sangat monoton. Buizel juga punya evolusi terakhir yaitu Floatzel yang gak kalah unik karena menciptakan pelampung di tubuhnya yang terlihat sangat menarik banget. Bentuk ini sejujurnya cukup keren dan kuat untuk menjadi tahap akhir. Namun jika ingin menjadi starter Pokemon, haruslah punya 2 tahap. Dan bentuk terakhir yang ganas dan fleksibel serta kuat akan menyempurnakan segalanya. Psyduck. Psyduck juga berwarna berbeda bila dibandingkan Pokemon tipe Water lainnya. Kuning cerah dan terlihat konyol dari muka dan perilakunya. Terlebih Pokemon ini memang menciptakan energi psychic yang besar dari kekonyolannya tersebut. Karena dia suka sakit kepala dan selalu stres gitulah. Evolusinya Golduck juga memiliki kekuatan yang hampir serupa dengan Psychic lainnya, sehingga banyak penggemar yang mengiranya kalau Pokemon ini bertipe Psychic. Jadi kalau semisal Psyduck jadi starter di suatu generasi, mungkin dengan memiliki bentuk terakhir yang bertipe Psychic akan jauh lebih sempurna. Jadinya Water Psychic dan itu sangat mantap. Sunkern. Sebagai Pokemon terlemah dengan total statistik yang benar-benar buruk, sebenarnya tidak terlalu layak bagi Sunkern untuk menjadi starter Pokemon. Tapi dengan hayalan lagi ya kan, meningkatkan semua aspek di Sunkern akan membuatnya jauh lebih berharga. Karena Pokemon ini benar-benar sangat menyedihkan. Apakah berevolusi menjadi Sunflora membuatnya menjadi lebih baik? Jawabannya tidak juga ya. Karena Pokemon tipe Grass ini punya total statistik yang juga kurang maksimal. Padahal dia adalah tahap terakhir. Bagusnya ya Pokemon ini mendapatkan sesuatu baru lagi seperti misalnya evolusi gitu. Sekaligus jadi starter juga nggak yang buruk-buruk amat. Pastinya tambah indah dan kuat untuk dimiliki. Apalagi jika menambahkan tipe tertentu untuk sekunder dari Grassnya tersebut. Petilil. Dan pilihan terakhir aku pilih Petilil ini. Karena ya ini adalah Pokemon yang bahkan hampir nggak pernah aku bahas deh di video-videoku. Jadi ya dia dipilih karena emang nggak dibahas gitu. Sangat tidak masuk akal sekali bukan? Tapi ya selain itu, Petilil punya tipe Grass yang juga cukup menggemaskan menjadi starter tipe Grass. Ya meskipun mungkin kurang memuaskan dan bakalan spesifik pada satu genre saja sih. Dan bentuk terakhir Pokemon ini adalah Lilligant yang terlihat sangat cantik. Ada pula bentuk Hisuian Lilligant yang tampak lebih kuat dan memukau. Namun ya Lilligant Unova cantik dan sangat indah untuk dipilih. Evolusi lagi bakalan lebih pas untuk menjadi starter Pokemon betina yang sangat indah. Dan itulah beberapa pilihanku untuk Pokemon biasa yang cocok menjadi starter Pokemon. Kalau bisa buat game ya kan, kayaknya nggak perlu mikirin ngarang starter baru lagi deh. Pilih mereka aja dan tambahin dikit jadi penyempurnaan juga ya kan. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.